Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menggenjot ekspor hortikultura. Pengembangan komoditas berdaya saing dan memiliki potensi ekspor tinggi seperti hortikultura terus digaungkan Kementerian Pertanian melalui gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATYEX. Merujuk data Kementerian Pertanian, pada 2021, ekspor hortikultura mencapai 647,24 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 0,27% jika dibandingkan pada tahun 2020. Peningkatan ekspor selama pandemi itu didominasi komoditas buah-buahan. Nilai realisasi 2021 tercatat 488,18 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 25,21% dibandingkan 2020. Di provinsi ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung mencatat 14 komoditas hortikultura diekspor ke sejumlah negara. Hal itu menunjukkan geliat hortikultura Lampung cukup diminati pasar internasional. Data Badan Pusat Statistik Lampung, nilai ekspor pada Maret 2022 mencapai 585,04 juta dolar Amerika Serikat atau naik 76,74% jika dibandingkan dengan Februari 2022 senilai 331,04 juta dolar Amerika Serikat. Adapun negara utama tujuan ekspor Lampung adalah Amerika Serikat, Pakistan, India, Tiongkok, Jepang, Italia, Korea Selatan, Belanda, Selandia Baru, dan Bangladesh. Sementara pada tahun 2021, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Lampung mencatat nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 14,1 triliun selama periode Januari sampai dengan Desember 2021. Harus diakui, dari 14 komoditas itu, ada beberapa yang belum dibudidayakan secara serius dan hanya menjadi tanaman sela, seperti kayu manis dan pinang. Pada umumnya, 2 tanaman tersebut hanya ditanam di pinggir ladang sebagai tanda pembatas lahan. Kedepan, para ahli perlu dilibatkan untuk riset dan pengembangan untuk menggenjot produksi hortikultura. Terlebih, di Lampung banyak lahan yang dibiarkan kosong. Terkait ketersediaan lahan, Presiden sudah menyerahkan 723 SK Perhutanan Sosial 2021 seluas 469.667 hektar kepada 118.368 kepala keluarga di 20 provinsi, termasuk Lampung. Lampung merupakan salah satu perintis program perhutanan sosial melalui izin usaha pengelolaan hutan kemasyarakatan atau IUPHKM sejak 1995. Masyarakat harus bisa memanfaatkan lahan tersebut menjadi lahan produktif dan berdaya jual tinggi. Pendampingan, integrasi, dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi perlu diperkuat. Tujuannya agar program perhutanan sosial tidak berhenti hanya sampai aspek pembagian lahan, tetapi juga manfaatnya harus benar-benar secara nyata dirasakan masyarakat, yaitu kesejahteraan. Lampung selama ini telah menjadi contoh pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas. Untuk mendukung keberhasilan program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah juga dibutuhkan dalam hal penyediaan lahan dan pembangunan infrastruktur pendukung. Juga penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan, pendampingan kepada petani, dan dari pihak swasta. Semua pihak diharapkan melakukan kerjasama kemitraan dengan kelompok tani. Semua itu dilakukan dengan iklim yang saling menguntungkan untuk menggenjot ekspor komoditas hortikultura.
Oke Bang Ago, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, tajuk kita kali ini itu berjudul menggenjot ekspor hortikultura ya. Kita melihat ternyata geliat ekspor untuk komoditas hortikultura baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung itu kondisinya cukup oke ya di masa pandemi. Wow, keren tuh. Tentunya kita juga menjadi sebuah harapan baru, potensi yang patut untuk terus ditingkatkan, terlebih memang Provinsi Lampung terkenal dengan lumbung pangan. Nah, salah satunya kan adalah hortikultura. Kalau kita boleh tahu Bang, dari sekian banyaknya buah-buahan yang mungkin memiliki potensi besar untuk ekspor di Provinsi Lampung ini apa Bang? Ya, yang jelas kalau nanas, ya nanas kalengan itu bahkan bisa dikatakan kita itu masuk 3 besar ya, bahkan nomor 1 kalau nanas ya. Nah, ini jadi catatan tersendiri bagi Provinsi Lampung. Yang jelas ketika masa pandemi ya, ketika dunia saat ini dilanda krisis pangan ya, kebutuhan terhadap pangan itu cukup tinggi, salah satunya buah-buahan ya. Ini bisa kita lihat dari data Kementerian Pertanian, itu ekspor hortikultura ya di Indonesia itu 640 juta US dollar. Wow, Ya. sangat-sangat potensial. Sangat-sangat potensial sekali, dan 433 juta US dollarnya, artinya 60 atau bahkan mungkin 70%-nya itu disupport oleh ekspor buah-buahan ya, buah-buah tropis yang dihasilkan oleh Indonesia. Begitu juga dengan di Provinsi Lampung ya, data Badan Pusat Statistik Maret lalu kita itu sampai 500-an juta US dollar ya. Wow. Untuk nilai transaksi ekspor di bidang hortikultura. Naik pesat jika dibandingkan bulan Februari itu di angka 333-an juta US dollar. Artinya apa? Ini geliat yang luar biasa sekali, ada animo yang luar biasa, demand yang cukup tinggi dari pasar internasional. Nah, persoalannya adalah bagaimana Provinsi Lampung itu bisa mensuplai ya kebutuhan luar negeri yang lumayan cukup tinggi itu. Tentunya itu angka yang fantastis, dan juga jangan sampai kita sia-siakan, harus ada gerak cepat dari pemerintah juga tentunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bang Ago. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pas.